Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa, saling menyapa. Kami ajak Anda untuk mengulik, mengupas, mendiskusikan tentang berbagai program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya Doni The Kaiser, ini dia Merah Putih. Minggu ini harga sudah sesuai dengan HRT, yaitu 15.700. Karena ini sangat merugikan masyarakat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Minyak kita yang harusnya digunakan sebagai penstabil harga pangan di pasaran, bahkan belakangan ini jarang ditemukan di pasaran. Dan mirisnya lagi pemirsa, banyak kasus kita temukan di berbagai pasar bahwa takaran minyak kita disunat yang harusnya 1 liter ternyata kurang dari 1 liter. Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Minyak kita bukan jadi masalah kita, harusnya jadi solusi. Kami hadirkan sebuah topik terkait pulihkan harga dan takaran minyak kita. Bersama saya di studio sudah hadir narasumber yang menjadi panelis kita malam ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Peter. Pak Peter nggak pakai minyak kita lah ya? Mic-nya Pak? Nggak tahu juga pakai minyak kita atau punya urusan dapur, bukan saya. Oke. Yang penting gorengan lancar. Gorengan lancar. Oke, itu kata orang Indonesia katanya ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Pak Peter Abdullah. Kemudian sudah hadir juga bersama saya Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang Pak? Doni. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar para pedagang pasar kita? Sakit dan terus disakiti. Ini jangan curhat lah Pak. Kayaknya agak lebay ini. Belum segmen pertama Pak. Gitu. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Mansuri. Dan pemirsa, kami juga mengundang legislator kita, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, yang bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Kita sapa Pak Herman, apa kabar? Halo Pak Herman, selamat malam. Suaranya nggak ada ya? Oke, Pak Herman belum mendengar suara saya, tapi saya sudah bisa mendengar suara Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Herman. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Herman Khairon. Ya, pemirsa dimanapun berada, kami tidak cuma berempat di sini. Saya juga sudah menghadirkan teman-teman istimewa dari beragam profesi kalangan pengusaha yang hadir di studio kita. Selamat datang teman-teman pengusaha dari komunitas BNI Chapter Star. Selamat malam. Apa kabar? Semangat? Oke, gimana sih kalau ininya salamnya Star itu gimana? Oh, oke, tepuk tangan buat Anda semua. Ya, baik. Kita langsung mulai diskusi malam hari ini. Untuk mempertajam diskusi kita, sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Satuan Tugas Pangan Polri menerima 14 laporan polisi terkait pelanggaran produsen minyak kita. Kasus ini berkaitan dengan penyunatan takaran minyak dalam kemasan. Polri telah menetapkan 14 tersangka. Seluruhnya adalah direktur utama perusahaan yang memproduksi minyak kita. Satgas Pangan Polri menyegel PT Arta Eka Global Asia di Karawang. Perusahaan ini terbukti mengurangi volume minyak kita dalam kemasan. Polisi yang sudah masuk ada 14 LP dengan barang bukti, termasuk mesin ada di beberapa tempat. Purwakarta, Bogor, dan yang kita amankan dari Depok kemarin. Kemudian perlu diketahui bahwa kita memberikan tindakan tegas. Kita jerat yang bersangkutan dengan pasal 62 untuk pasal 8, 9, 10 Undang-Undang nomor 899 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain permasalahan kecurangan volume takaran minyak kita,
Permasalahan lain yang cukup penting adalah permainan harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait pengawasan minyak goreng merek Minyak Kita, menyusul banyaknya pelanggaran harga yang ditemukan di lapangan. Hal itu disampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama produsen, repacker, dan distributor di kantor Kemendak. Namun pihaknya tidak merinci apakah HET yang saat ini Rp15.700 akan dinaikkan atau diturunkan menyusul kebijakan terbaru. Jika distributornya bermasalah, ya tergantung nih masalahnya di mana, ya kan? Masalahnya di mana? Kalau misalnya bermasalah secara hukum, ya tentu akan aparat penegak hukum akan mengambil alih. Kalau masalahnya itu adalah masalah di internal distributornya itu sendiri, ya harapkan mereka selesai. Kalau masalahnya dari aturan, ya aturannya akan kita evaluasi. Bukan sedang kita evaluasi. Diketahui saat ini harga eceran tertinggi Minyak Kita berada di angka Rp15.700. Namun faktanya di lapangan masih banyak pengecer yang menjual di atas HET yang sudah ditentukan. Tim Liputan, jurnalis NTV melaporkan. Saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ada apa dengan Minyak Kita menurut pengawasan dan analisa Anda, Pak Herman? Ya, pertama tentu minyak kita terbatas jumlahnya. Karena kan minyak kita ini kan dari mekanisme domestic market obligation. Sehingga kemudian juga kebijakan domestic price obligation. Karena harga di internasional tinggi, maka para produsen minyak kita lebih suka menjual ke luar negeri. Kalaupun di dalam negeri harganya sangat mahal. Nah, oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak untuk memasak pada rakyat, maka ada kebijakan DMO. Nah, kebijakan DMO inilah juga berproses sehingga kemudian Kemendak membuat kebijakan bahwa siapapun yang menyalurkan minyak kita harus patuh dan taat pertama ya terhadap volumenya yang tentu terbatas dan kemudian harus dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Maka itu ada harga eceran tertinggi. Ada HET yang memang itu merupakan harga yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi rebutan karena beda antara menjual minyak dengan kualitas yang sama dan harga lebih murah dengan kualitas sama harga tinggi kan berbeda. Pasti harga lebih murah akan lebih cepat laku. Namun tentu marginnya kan tidak terlalu besar. Ya. Nah, oleh karena itulah ini diperlukan para distributor, agen, pengecer yang betul-betul juga mampu untuk menjaga moralitas. Dan ini amanah dari negara untuk sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, oleh karena itulah ini terdaftar dulu. Nah, karena memang volumenya sedikit dibandingkan dengan tingkat kebutuhan, makanya ya bagi yang nakal-nakal bisa saja ini terjadi gitu ya. Bahkan bagi yang melakukan kecurangan di dalam perdagangan minyak bisa saja juga dilakukan melalui kemasan yang menipu gitu. Ya. Nah, ini juga harus dilihat dulu apakah yang kemarin ditemukan dengan takaran yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, apakah juga ini merupakan bagian dari pemalsuan merek. Ini juga harus diteliti. Ya. Tetapi setelah saya komunikasi dengan Mendak, memang ada juga yang secara resmi mereka mengedarkan DMO ini yang kemudian berwujud minyak kita, tetapi juga takarannya dikurangi. Artinya memang tingkat kecurangan pada tingkat pengecer mungkin saja terjadi. Oleh karenanya, kalau berharap terhadap sistem pengawasan yang berlangsung, karena kan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan juga terbatas. Sebagai barang edar yang tertutup karena bersubsidi, tentu juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Silakan masyarakat juga menakar, ya setelah kemudian mendapatkan minyak kita dengan harga HET, juga ditakar, jangan sampai kemudian memang terjadi kecurangan-kecurangan di dalam penyalurannya. Iya, ini kan Pak Herman, kalau pengusaha yang nakal kayak gini bukan cuma nakal Pak, ini sudah rakus ya kan, karena dia pakai DMO. Stok DMO kan sebenarnya kan sudah cukup ya dalam negeri kan, tapi tidak mau rugi
dia tetap untuk memasarkan dengan mengurangi takaran biar dapat selisih. Saya mau tanya dulu ke Pak Mansuri, kalau di pasar sendiri faktanya seperti apa kondisinya Pak Mansuri? Karena melibatkan para pedagang kita. Jangan-jangan, jangan tersinggung ya, pedagang ini masuk dalam mata rantai mafioso ini Pak. Yang pertama, saya bersyukur bahwa ya, ini ditemukan gitu ya. Karena yang berhadapan langsung dengan konsumen kami. Nah, yang paling banyak dapat cacian, makian itu otomatis Pedagang. kami. Karena berhadapan langsung dengan konsumen. Dan kalau sudah masuk barangnya ke kami, begitu ditimbang, ternyata tidak sesuai, kami juga yang kena gitu. Iya. Makanya katanya pedagang pasar yang paling banyak masuk surga Pak, paling sabar. Ini problem yang terjadi, dan makanya kami bilang bahwa kami ini selalu jadi sasaran empuk, tonjokan empuk dari sisi pemerintah juga, dari konsumen juga yang berhadapan langsung. Kejepit ya. Kejepit. Dan untuk minyak kita, kami sudah sampaikan ini 2 tahun lebih bahwa persoalan ini nggak pernah ada selesainya minyak kita itu. Karena apa? Kebijakannya berubah-ubah. Terus produsen tidak terbuka. Produsen itu nggak langsung, distribusinya juga terlalu panjang. Kalau kami boleh ya, ini menjadi catatan juga bagi teman-teman di DPR, harus dicek apakah produsen ini langsung ke D1, apakah langsung ke D2. Ya. Tidak, mereka punya anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit Sengaja perusahaan. diciptakan mata rantai itu. Saya tidak sampaikan itu, tetapi ini perlu diawasi. Ini bukti sebenarnya terjadinya penyalahgunaan ini sebenarnya ini bukti bahwa pemerintah pengawasannya lemah. Kan jelas sebenarnya yang bisa menjadi produsen, yang bisa menjadi D1, D2 itu semua terdaftar di Kementerian Perindustrian. Kenapa kok masih kecolongan pengurangan penyunatan minyak kita? Ini problem. Dan berulang terus. Dan berulang terus. Maka kami sampaikan kepada teman-teman pedagang, jika ada temuan, kami sudah siapkan pelaporan kepada kami. Jika ada temuan minyak yang memang disunat, ditimbang disunat, sampaikan kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti ke Kementerian Perdagangan. Maksud Anda bahwa semua pihak yang Anda katakan tadi, pemerintah masuk dalam bagian mata rantai kejahatan ini? Siapapun yang terlibat. Karena saya yakin ini Presiden... mumpung ada Pak Herman loh, dia yang ngawasi di lapangan. Saya yakin Presiden akan geram kalau mendengar ini. Kalau siapapun yang terlibat, siapapun yang merugikan konsumen dan pedagang kecil, maka ini harus ditindak. Kita tahu bahwa harga minyak kita itu HET-nya 17.500. Tapi faktanya 15.700. Tapi faktanya sampai ke pedagang itu lebih dari 15.700. Dijual dengan? Dijual ya kalau nyampe lagi. Kita bisa 16.000, nggak mungkin kita jual 15.500, 15.700, pasti di atas itu. Maka ini yang perlu dievaluasi. Momentum ini sebenarnya momentum untuk kita membersihkan, kita mengawasi, kita mengkoordinasikan. Karena memang minyak kita ini terlalu banyak yang ikut. Sebenarnya serahkan saja ke Kementerian Perdagangan katakanlah. Perindustrian diserahkan ke Kementerian Perdagangan. Nggak perlu ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, apalagi Mentan turun untuk ngecek sekalian. Langsung diserahkan aja. Tanggung jawabnya di Kementerian Perdagangan. Sepenuhnya berikan ke Kementerian Perdagangan. Jadi enak kita nonjoknya juga ke Kementerian Perdagangan. Jelas gitu. ya. Jelas. Kalau gini kan susah. Kita mau Kementerian Perindustrian susah. Dia bilang bahwa ini Kementerian Perdagangan. Mau bilang ke Kementerian Perdagangan, faktanya si Mirah itu ada di Kementerian Perindustrian. Maka dari sini ini momentum sebenarnya. Ini momentum. Karena namanya minyak kita, artinya kan kita, milik kita. Jadi semua merasa berkepentingan. Gitu. Itu nanti dia akan dikomentari oleh Pak Herman. Tapi sebelum saya minta analisa Pak Peter dulu. What's happened Pak Peter? What's wrong? Ya, pertama ini pendapat sekali. Ini adalah momentum untuk kita mengkoreksi, mengevaluasi dan mengkoreksi sebuah kebijakan yang menurut saya sebenarnya kebijakan ini sangat baik sebenarnya. Kebijakannya baik. Ya, kebijakannya baik. Implementasinya yang Jadi kurang. minyak kita ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya itu muncul di tahun 2022 sebagai hasil dari gonjang-ganjing kelangkaan minyak goreng tahun 2021. Ya. Yang kemudian pada waktu itu karena harga CPO begitu mahal di luar negeri, yang kemudian mendorong para produsen kita untuk
sepenuhnya lebih banyak untuk mengekspornya ke luar negeri karena lebih menguntungkan. Iya. Sehingga pasar domestik kita kekurangan minyak goreng pada dipaksa waktu dengan itu. DMO ya. Ya, di pasar. Nah, sekarang itu diupayakan untuk diatasi dengan memaksa mereka menyisihkan sebagian dari hasil produksi sawit mereka, CPO mereka untuk pasar dalam negeri, dan itu harus pada harga yang sudah ditetapkan pada HET-nya, itu harga eceran tertingginya. Jadi niatnya kan sangat baik, yang tujuannya memastikan bahwasanya pasar domestik memiliki suplai yang cukup minyak goreng, dan kemudian pada harga yang terjangkau oleh masyarakat kita. Dan minyak kita pada awalnya adalah ditujukan untuk menggantikan minyak curah, atau bersaing dengan minyak curah di pasar-pasar tradisional. Sehingga ini benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat bawah sebenarnya. Nah, tapi dalam perjalanannya ini kan mulai bergeser seperti disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Ini ketentuannya atau kebijakannya itu terus berubah, ya. Yang tadinya hanya bentuknya dalam kemasan yang sangat sederhana, kemudian masuk ke kemasan yang lebih premium, masuk kemudian ke pasar Alfamart, Indomart, ya. Jadi ini banyak berubahnya, dan saya kira yang paling utama lagi adalah sangat kurangnya pengawasan. Kebijakan yang terus berganti dan kemudian pengawasan yang sangat rendah. Nah, masalahnya sekarang CPO itu naik lagi, ya. Nah, di tengah kondisi CPO yang sekarang ini di pasar global itu naik lagi, bagi mereka produsen ini memproduksi minyak kita dengan takaran, dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, itu menjadi tidak menguntungkan. Ya. Itulah yang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan ini. Tapi sayangnya kecurangan ini kebangetan. Zalim, Pak. Kalau aja kalau curinya nggak sebanyak itu mungkin nggak ketahuan gitu loh. Ya ini maksudnya mencurinya kebanyakan. Ya, dan kemudian harganya juga sangat tinggi. Iya. Dan ini seharusnya sudah ditemukan lama ya. Kalau seandainya mekanisme kontrol sosial kita itu cepat. Ya, ini mungkin karena masyarakat kita ini kan masyarakatnya nerimo ya. Mungkin udah banyak yang menemukan bahwasanya ini takarannya kurang, tapi mereka tidak punya mekanisme untuk melaporkan. Nah, ini yang juga menjadi mungkin harus jadi bahan pertimbangan kita ke depannya. Makanya harapan kita sebenarnya di pundak Pak Herman ini cukup banyak ya. Pak Herman, bagaimana merespon semua tantangan dari analis yang ada di studio kita malam hari ini? Silakan, Pak. Ya, memang sejarahnya panjang karena saya memang dari awal ya. Dari awal mengawal minyak kita ini sampai pada akhirnya menjadi minyak kita. Sebelumnya kan langka dan kemudian harga di atas 24.000, dan sudah 4 peraturan menteri keluar gonta-ganti. Dan bahkan kemudian pernah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian, berbeda komisi juga, ada di komisi lain perindustrian itu pada waktu itu, dan kemudian berpindah lagi tupoksinya kepada Kementerian Perdagangan. Ini perjalanan panjang ini tentu dalam rangka untuk mencari format yang tepat. Dan pada akhirnya DMO ini menjadi ketetapan yang terus dijalankan dalam 2 tahun ini. Tentu semestinya ya menuju kepada perbaikannya. Dan bahkan para pemilik pabrik minyak kelapa sawit tidak boleh ekspor kalau belum mereka memenuhi dulu DMO. Penuhi dulu DMO, baru mereka bisa mendapatkan izin ekspor. Nah, kami juga pernah kan menyetop untuk tidak ekspor. Tetapi yang jadi korban adalah para pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat gitu. Yang 42% itu. Mereka akhirnya anjlok dan bahkan tidak terserap. Para pemilik pabrik hanya memproduksi terhadap hasil perkebunannya saja. Nah, oleh karenanya ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Nah, jangan juga sesuatu yang telah baik ini kemudian tercoreng akibat dari jalur distribusi yang tidak bertanggung jawab. Ya mestinya semuanya mematuhi gitu. Karena setiap satuan perpindahan barang ini juga kan ada keuntungannya. Nah, kalau kemudian keuntungannya dianggap terlalu kecil sehingga mereka terus kemudian berbuat curang, ya tinggalkan, jangan ngurus minyak kita. Masih banyak pengusaha-pengusaha lain yang tentu bisa mengurus minyak kita ini. Yang paling pasti adalah
minyak kita ini ya takarannya harus sesuai dengan ketentuan, kemudian juga harus sesuai dengan HET. HET ini bisa berubah-ubah tentu, Ya. karena memang sangat dipengaruhi oleh wilayah gitu ya. Ini bisa berubah-ubah, tapi ya setelah ditetapkan HET tentu itu harus dipedomani. Nah, sanksinya apa? Berat menurut saya. Jadi sebelum juga ditemukan oleh Mentan, sebetulnya Kementerian Perdagangan juga telah menemukan dan memberikan sanksi. Bahkan ada satu kasus yang harus mendatangkan aparat ke lokasi setempat karena tidak bisa masuk ke dalam gitu. Ya. Karena ada penjagaan yang ketat, kemudian ada aparat di dalamnya. Pada akhirnya juga Kementerian Perdagangan harus melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Ini juga terjadi. Cuman memang tidak terlalu diekspos gitu. Karena kepentingan Kementerian Perdagangan melaporkan kepada kami adalah untuk bisa ini menertibkan. Tadi disebutkan ini kalau Pak Presiden sudah tahu dan memang instruksinya adalah pengawasannya harus diperketat. Kemudian jika memungkinkan penyalurannya juga diperbanyak. Ya. Supaya apa? Kalau lebih banyak tentu mereka juga dihadapkan pada persaingan. Karena semestinya secara hitung-hitungan kalau sekarang ekspor ya, karena kita ini kan ekspornya sangat besar. Kita produksi 54 juta ton gitu. Nah, kalau kita hanya butuh 17%, semestinya dengan DMO, dengan aturan DMO yang telah diterapkan itu kan dihitung. Ya. Itu sudah dapat dipenuhi gitu. Nah, kalau tidak dapat dipenuhi, kami juga meminta kepada aparat di Kementerian Perdagangan untuk mengecek apakah seluruh pemilik pabrik kelapa sawit juga telah mengeluarkan DMO-nya dengan hitung-hitungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kalau tidak, ya jangan dikeluarkan izin ekspornya. Berikan saja kepada juga para pemilik pabrik kelapa sawit yang patuh terhadap aturan negara. Ya, setuju Pak. Maka itu kami optimis ke depan, insya Allah tidak akan masalah. Karena kan ada 220.000 yang juga ini menjadi sitaan negara. Nanti akan digarap oleh PT Agrinas Sawit gitu. Nah, kalau ini jalan, tentu DMO saya kira sudah tidak diperlukan lagi. Tinggal bagaimana BUMN ini mampu untuk memenuhi pasar dalam negeri dengan harga yang tentu diharapkan oleh rakyat lebih murah daripada harga yang berlaku secara internasional. Oke, baik Pak Herman. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Minggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Nah, karena ini sangat merugikan masyarakat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Terima kasih masih bersama kami Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser. Anda juga bisa menyaksikan program kami melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Silakan Anda boleh like, share, subscribe, dan kalau mau komen boleh terkait dengan topik bahasan kita malam ini tentang minyak kita. Namanya juga minyak kita, minyaknya kita ya Pak ya. Oke, Pak Mansuri. Teman-teman juga nanti akan saya berikan kesempatan dan juga kita sudah menyiapkan ada beberapa pendapat atau komentar masyarakat ya. Nanti Anda akan menjawab pertanyaan atau komentar masyarakat. Tapi Pak Mansuri, kita juga berharap banyak pedagang langsung ini yang berinteraksi dengan konsumen, dia bisa menjadi semacam garda depan karena Anda sudah sabar untuk memutus mata rantai hal-hal yang negatif tadi ini Pak. Bisa nggak sih dilakukan, diedukasi mereka dan apa yang bisa dilakukan? Kalau dalam situasi saat ini mungkin kita akan lebih mudah ya memberikan, mensosialisasikan ya. Tapi kalau kemarin-kemarin memang agak berat karena memang kami terima minyak kita itu sangat sulit gitu. Yang biasanya memasok itu paling ya stoknya terbatas maksudnya. Stoknya terbatas. Kalau sekarang sudah aman kan? Sekarang sudah mulai lebih baik ya. Tapi memang, dengan takaran yang benar. Ini yang sedang kami dorong ya, semua pedagang pasar
mungkin termasuk dari forum ini juga kami ingin menyampaikan bahwa seluruh pedagang pasar yang jual minyak kita, upayakan untuk minyak itu ditimbang dulu baru dijual, daripada nanti kita yang kena lagi. Lebih baik ditimbang dulu baru dijual atau dikembalikan kepada agen yang menjual. Itu pedagang sistemnya gimana? Dia terima produk, dia langsung bayar Langsung semua? bayar, Langsung bayar. Langsung bayar. Tapi dia bisa klaim kalau misalnya ini tidak sesuai takaran? Biasanya begini, kalau yang kemarin ya, isu kemarin itu kan nggak sepenuhnya minyak kita terima minyak kita. Ada yang sistem bundling. Jadi 2 dus minyak biasa, 1 dus minyak kita. Bisa begitu. Karena memang sangat sulitnya minyak kita. Jadi produsen jual juga bundling sistemnya. Oh, dari satu produsen, bundling juga. Iya, Oke. kalau mau dapat minyak kita ada catatan itu karena memang Dengan stoknya nggak non banyak. minyak kita. Dan non minyak kita. Oke. Nah, stoknya nggak banyak. Maka di momentum ini sebenarnya akhirnya banyak produsen yang mengeluarkan barangnya karena memang takut dicek lah, takut ini momentum banget sebenarnya untuk pedagang pasar bisa memberikan informasi kepada kami apakah ada yang nakal, nama perusahaannya apa, foto ke kami yang akan laporkan. Cuma kan kerjaan lagi Pak Mansuri, ketika pedagang sudah disibukkan dengan urusan dagang, harus nimbang satu-satu, nakar lagi satu-satu. Terus dia mau kemana? Tapi ini momentum bagi saya, bagi kami ya IKAPI momentum. Ini kita perlu memperbaiki. Saya yakin komitmen Bapak Presiden terhadap rakyat cukup besar. Kalau ini kita dorong, kita laporkan, saya yakin Satgas Pangan juga akan menindaklanjuti. Anda bisa mengedukasi para pedagang pasar? Harus. Ini momentum. Dari hulu sampai hilir, ini momentum. Saya bilang tadi bahwa produsen ini pengawasan kurang. Pengawasan dari Kementerian Perdagangan kurang. Kementerian Perdagangan ini, saya semoga dengan ini lebih berani ya. Harus ada tindakan tegas. Tindakan tegas berupa apa? Pencabutan, berupa pengurangan izin untuk keluar. Ini momentum sebenarnya. Semua sisi harus diperbaiki. Tetapi yang paling penting Mas Doni, yang paling penting ini mumpung semua kita lihat, duduk bersama. Produsen duduk. Sudah 2 tahun kayak begitu. Iya enggak. Tapi ini sekali lagi ini momentum. Dulu momentumnya pada saat kelangkaan. Kalau nggak diperbaiki sekarang sampai kapanpun ini akan begitu, kucing-kucingan. Tidak akan sulit juga kalau nggak diperbaiki mulai sekarang. Ayo komitmennya bagaimana? Produsen bisa berapa demo? Yang penting tadi saya sepakat, barangnya harus banyak di pasar. Tapi kalau barangnya masih sama, pasti ada pihak-pihak yang bermain di harga. Pasti. Pihak-pihak itu yang menjadi bagian dari regulator itu sendiri atau? Saya tidak sampaikan itu, tetapi pasti ada. Namanya begini. Kalau di pasar kebutuhannya tinggi, ya, terus barangnya nggak banyak, pasti akan ada kesempatan untuk menambah harga pemain-pemain itu. Tetapi kalau barangnya berlimpah di pasar, maka harga mudah dikontrol. Iya, ini menarik Pak Peter. Kalau bicara dari perspektif pengusaha, kita kan ini kan ada 2 sisi ya. Yang satu Anda tadi dengan lantang mengatakan ini kejahatan, ya. Saya bumbui dengan ini kezaliman. Tapi kalau dari perspektif pedagang, pengusaha maksudnya, produsen, ini kan upaya salah satu kreativitas untuk mencari selisih dan memperbesar keuntungan gitu. Nah, harusnya kan memang ada aturan main yang tegas dan pengawasannya. Tapi kalau katanya Pak Mansuri tadi bahwa ada pihak-pihak yang menjadi bagian dari mata rantai itu sebenarnya mereka yang harus mengawasi, ya kan? Nah, kepada siapa kita berharap? Pada rumput yang bergoyang? Jadi pedagang itu seharusnya memang mereka mencari keuntungan dengan batasan moral, ya, bukan dengan batasan pengawasan. Moralnya apa? Ya. HET. Jadi kalau kita lihat kan pedagang kan berjualan juga minyak yang bukan minyak kita, tapi mereka kan tidak mencuri timbangan, tidak mencuri ukuran volume kan. Nah, karena ada batasan moral di situ. Nah, persoalannya adalah ketika mereka dipaksa untuk mendapatkan margin yang tipis, sementara mereka memiliki peluang untuk mendapatkan margin yang jauh lebih besar. Nah, inilah ujian moralnya di situ. Kenapa nggak HET-nya dinaikin dikit aja Pak, biar nggak terlalu tipis marginnya? Ya, sebenarnya kalau dia HET-nya dinaikkan, ini kan selisihnya udah sedikit kecil dengan harga pasar yang lain ya. Karena harga kita itu kan 15.700 HET ya per liter. Kalau 2 liter berarti kan 31.400 kan.
tidak terlalu jauh dengan harga yang bukan minyak kita. Non-subsidi. Ya, non-subsidi yang harga premium. Jadi ini sebenarnya udah cukup tinggi harga HET-nya ya. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah bukan di situ. Persoalannya adalah bukan di-compare dengan pasar domestik, tetapi juga di-compare dengan pasar global. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya kebijakan yang sudah sangat baik ini, yang paling penting itu adalah karena ini memang ada dorongan untuk tadi curang tadi, karena untuk mengejar keuntungan yang lebih besar, harus kita siapkan metode pengawasan yang lebih baik. Dan saya kira tidak mungkin kita mengawasinya itu tanpa kehadiran negara. Kan Ya. menteri semua sudah turun. Pak Herman, anggota Ya, dewan semua sudah turun. Sorry, turunnya ini kan setelah ada kejadian. 2 bulan yang lalu sebelum ada kejadian apakah ada yang turun? Karena turun ini ngukur-ngukur di lapangan itu kan setelah ada kejadian. Dan itu juga ngapain ngukur lagi? Orang udah sebenarnya- ketahuan. Iya, kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya di pasar ngapain juga harus di pasar gitu. Sebenarnya harus dari atasnya, di produksinya. Ya. Kan ini Mata rantai kadang-kadang pertama. begini, mata rantainya bukan pertama lagi, bisa kedua, ketiga. Karena mereka tidak mempacking sendiri, mereka Ya, ada kadang-kadang repack- mensubsidi, repacker, mensuplai kan Betul. repacker lain. Repacker kadang-kadang disuplai juga ke repacker Iya. rumahan. Iya, dan Sehingga repacker juga nakal. Ya, kami nggak sampaikan itu. Maka ini penting untuk kita duduk bersama. Dari hulu sampai hilir harus diawasi. Siapa sebenarnya, produsen kah? Repacker kah? Ataukah produsen punya instruksi ke repacker? Kasih 700 saja. Ini kan harus dibuktikan. Ya. Nah, momentum ini momentum. Anda nggak untuk percaya memperbaiki sama dia. Pak Herman dan teman-teman? Bukan nggak percaya, Pak Herman, bukan saya tidak percaya, tetapi faktanya ini ada, kecurangan ini ada, maka harus kita flashback kembali. Ayo duduk bersama, kita perbaiki. Kami yakin pemerintahan ini welcome untuk itu, dan Ya. kami minta kepada kementerian, sudahlah, kementerian yang diberikan kewenangan siapa? Kementerian Perdagangan. Udah serahkan Kementerian Perdagangan. Kementerian yang lain boleh, tapi masih berikan informasi ke Ya, Kementerian ya. Perdagangan. Oke. Bukan Mentan terus turun. Saya nggak menyalahkan Mentan karena Ya, momentum itu Kita juga karena apresiasi, Mentan juga ya. apresiasi. Ya. Tapi kalau bisa ke depan koordinasi antar kementerian itu harus lebih baik. Iya, menteri dan wamennya juga turun sampai ngukur loh, naker loh. Bagus. Oke, Pak Herman, silakan Pak Herman, bagaimana komentar Anda? Begini, kan pengiriman kepada packaging itu kepada distributor itu kan dalam bentuk curah. Kita kirim kepada distributor dalam bentuk curah. Nah, di distributor pun ya ada pengawasan. Bahkan di Kementerian Perdagangan itu selain PDN ya, selain Perdagangan Dalam Negeri, juga ada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Yang ini juga saya kira mobile ya, mereka melakukan pengawasan, tapi kan tidak harus dicek satu persatu gitu. Uji petiknya adalah ya pada waktu mereka mempacking terhadap minyak curah menjadi minyak kemasan gitu, yang berlabel minyak kita. Nah, tentu ini yang semestinya para distributor ini atau para penyalur inilah yang tadi betul harus memiliki moralitas yang tinggi. Kalau undang-undangnya kita bisa jerat dengan undang-undang perdagangan. Ya. Bisa kita jerat dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bisa kita jerat juga dengan undang-undang pangan. Karena minyak goreng ini kan juga bagian daripada komoditas strategis pangan. Sehingga saya sih menyarankan kepada Menteri Perdagangan bahwa kita berikan aja pasal berlapis. Kalau memang distributor yang mereka juga merengek-rengek untuk bisa menjadi distributor, bisa menjadi penyalur, tapi setelah menjadi penyalur kemudian melanggar aturan Nakal, dan tata tertib yang sudah dibuatkan oleh kementerian, ya kita berikanlah sanksi yang seberat-beratnya gitu. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Jangan sampai kemudian ya mereka bisa mereinkarnasi karena sudah memiliki pabrik kemasan, mereka sudah memiliki keahlian, lantas hanya sesaat mereka diberikan sanksi, kemudian hidup kembali gitu. Iya, Nah iya. ini kan tidak memiliki efek jera. Oleh karenanya saya menyarankan kepada Menteri Perdagangan berikan hukuman yang setimpal, buat tuntutan yang berlapis dengan berbagai undang-undang ini, dan tentu ya selain dicabut izinnya juga diberikan sanksi hukum. Nah ini yang menurut saya ke depan harus dilakukan. Karena masih antri kok, masih banyak yang mau Ya. untuk juga menjadi penyalur dari minyak kita ini. Masih banyak yang kompetitif. bermoral ya Pak ya?
masih banyak yang bermoral dan mau menjalankan secara baik gitu. Ya, oke. Baik. Kami sudah menghimpun beberapa pendapat, komentar dan juga pertanyaan dari masyarakat. Kita simak beberapa di antaranya berikut ini. Harganya naik, minyak makin turun, bukannya pas timbangannya malah kurang. Nah ini kan harga minyak juga udah di luar harga pasaran. Naik. Harapan abang untuk melihatnya gimana bang? Ya pengennya diturunin lah harga-harganya lah. Jangan, aduh pusing. Sebenarnya sih merasa dirugikan, apalagi kan untuk saat ini pedagang, apalagi pedagang kayak saya ini yang menengah kelas ke bawah itu benar-benar ya itu merugikan karena satu selain pedagang kita yang benar-benar agak berkurang di bulan puasa ini, kita ini benar-benar ya itu merasa dirugikan oleh ya. Itu anggotanya Pak Mansuri komplain semua itu. Ada nggak sih Pak Mansuri mekanisme dari pasar sendiri misalnya yang kemudian dia bisa melaporkan secara langsung? Karena takutnya ketika melaporkan ke pihak-pihak berwajib malah pihak itu menjadi bagian dari mafioso ini. Sebenarnya Bang Doni, kami itu sudah 2 tahun menyiapkan perangkat ya untuk bagaimana kami langsung bisa menerima dari produsen. Jadi nggak perlu pakai D1, D2. Jadi dari produsen langsung ke pedagang pasar. Ya, di pasar itu kan? kita siapkan satu koordinator pasar yang akan mensuplai ke pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Tapi memang susah sekali karena ini soal bisnis ini. Ini ada, jadi produsen itu nggak mungkin langsung mau memberikan begitu saja. Karena selisihnya kan lumayan kan. Kalau dia langsung diberikan ke bawah, ke pasar-pasar, dia nggak dapat tambahan keuntungan. Maka dia ciptakan itu anak perusahaan. Dia ciptakan itu cucu perusahaan untuk jadi D1, D2. Maka oke lah nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya kalau kami boleh usul ya, berikan peran itu ke BUMN lah, nggak apa-apa. Nggak pun kami, tapi BUMN lah. Gimana caranya BUMN itu bisa jadi repacker, BUMN itu bisa langsung mendistribusikan ke pasar-pasar dari produsen. Itu relatif akan bisa menjaga, walaupun BUMN tetap akan ada untungnya ya. Tetapi memangkas rantai distribusi itu dari produsen langsung ke D1 langsung ke pasar, itu menurut saya akan mengurangi selisih harga menurut saya. Dan ya kita berikan BUMN lebih keuntungan lah. Iya, seperti kata Pak Herman ya kita lepaskan aja kepada mekanisme moral tadi kan. Artinya kalau dia nggak setuju ya masih banyak yang lain mau mengantri, ya kan? Jumlahnya terlalu besar juga. Ada 311 yang ada di Simirah ya. Apanya? 304 atau 311 lah repacker dan kalau banyak peminat jadi repacker berarti memang cuanable itu, Pak? Iya, otomatis karena memang ada selisih kan, ada selisih. Iya. Tapi mungkin tadi yang disampaikan Pak Herman, ini soal moral ya. Selisihnya terlalu tipis mungkin dianggapnya sehingga dia harus mensunat itu. Oke, Pak Peter, ada beberapa repacker yang sudah mengakui loh, memang dia melakukan upaya sunat takaran gitu. Nah, ini kan dengan kesadaran, oke, saya sampingkan sejenak harapannya Pak Herman perlu pengawasan secara moralitas gitu kan. Tapi kalau semua pemain atau oknum itu tidak punya moral, agak susah juga ini. Gimana Pak Peter? Ya ini kalau kita berharap dari moral ya kejadiannya seperti sekarang ini. Kan? Jadi pengawasan berdasarkan moral saya kira jangan nggak pesimis cukup, dong kan? Pak Peter. Enggak, itu harus kita sadari juga pengawasan berdasarkan moral itu nggak cukup pasti. Berarti harus ada juga law enforcement untuk yang seperti ini yang dimana kita ini kan kita tanda kutip kan tidak menggunakan mekanisme pasar. Kalau tidak menggunakan mekanisme pasar berarti harus ada pengawasan karena kalau tidak menggunakan mekanisme pasar pasti akan ada market value, ya, ada kegagalan pasarnya di sana. Jadi harus ada desain di dalam pengawasannya agar supaya apa yang tadi yang sudah ditetapkan bisa dipatuhi. Ya. Jadi saya sepakat sekali dari awal tadi Pak Abdullah juga sudah menyampaikan ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi dan kemudian menyusun ulang ya semuanya ya termasuk dalam hal ini. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Harus kita ingat bahwasanya ini kan adalah bagian dari DMO. Di mana kalau kita lihat produksi CPO kita sangat besar, terbesar di dunia. Kalau nggak salah sekitar 54 juta barel ya Pak Herman ya. Jadi itu
kalau kita tetapkan DMO-nya tertentu, itu sementara konsumsi kita itu hanya sekitar sepertiga ya dari produksi kita. Berarti ini sangat cukup, apalagi minyak kita ini kan ditargetkan untuk kalangan bawah sebenarnya. Jadi kalau digabungkan dengan yang non minyak kita, itu supply produksi dalam negeri kita, minyak goreng kita pasti sangat cukup. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga supaya minyak kita ini menggunakan DMO dan kemudian benar-benar dijaga agar supaya distribusinya bisa tepat sasaran dengan harga yang sudah ditetapkan. Kalau semua dilakukan dengan benar, ya, dengan semua data dan kecukupan yang tadi Pak Peter sampaikan, ini kan seperti tikus mati di lumbung padi. Artinya ada yang salah kan? Iya, Bukan makanya soal kan agak mengherankan tadi kalau seandainya ini kan menggunakan DMO. Dengan asumsi dan pasokan DMO sangat yang cukup. besar pasti cukup kan. Iya. Kalau kemudian langka, pertanyaan saya, benarkah ini benar-benar sesuai DMO yang sudah ditetapkan? Nah, itu kan harus kita hitung lagi kan. Jadi pengawasannya maksudnya itu benar-benar dari benar produksi. DMO itu pasokannya cukup apa enggak? Ini bukan hanya masalah produksi, masalah distribusi berarti. Ada kemungkinan ada masalah di produksi. Ya. Karena benarkah dia memproduksi sesuai DMO yang diwajibkan? Untuk dia mendapatkan seperti disampaikan Pak Herman tadi, mendapatkan izin ekspor. Kalau dia benar-benar memproduksi sesuai kewajiban dia, DMO dia, saya agak yakin seharusnya minyak kita itu banjir di pasar. Betul. Ya. Nah, itu harus kita buktikan dulu berapa hitungan DMO-nya, berapa yang diproduksi, berapa yang didistribusikan. Nah, ini kan alur pengawasannya kan harus dirancang agar supaya tidak meleset dimanapun. Dan saya kira seharusnya dengan ketetapan seperti ini, mungkin salah satunya yang harus kita larang adalah produsen nggak boleh di distribusinya dia juga. Jadi nggak boleh integrasi vertikal di sini. Jadi dia harus menggunakan perusahaan lain. Hal-hal yang seperti itu mungkin saya kira perlu masukkan di dalam konsideran kita untuk struktur pengawasan yang ke depan. Nanti saya akan ke Pak Herman setelah rehat ya Pak Herman ya. Artinya ini harus ada solusi, karena kalau masalah minyak kita ini jadi presiden berulang setiap tahun, bukan cuma minyak kita yang bikin masalah, kita butuh minyak sakit kepala atau minyak angin ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Minggu ini harga sudah sesuai dengan HRT yaitu 15.700. Karena ini sangat merugikan masyarakat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Saatnya sekarang kita dengarkan apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman yang hadir di studio. Ini saya kedatangan banyak sekali sahabat-sahabat pengusaha ya dari komunitas pengusaha BNI Star, Chapter Star. Silakan, yang pertama siapa yang mau bertanya? Saya. Silakan Ibu Reski, boleh berdiri dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nama saya Reski Rohmayani dari ERP Cloud Management System BNI Chapter Star, Jakarta. Jadi tentang minyak kita ini, Pak, apakah inisiatif dari minyak kita ini sudah cukup mengatasi permasalahan-permasalahan tentang ketahanan pangan di tingkat rumah tangga? Terima kasih. Wah, ini suara ibu rumah tangga sebenarnya. Kita perlu respon dulu deh. Dari Pak Herman dulu sekaligus, karena Pak Herman yang juga mengetahui banyak persoalan minyak kita ini yang bukan cuma di Jabodetabek ya Pak Herman ya, tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Artinya ketika ibu-ibu atau jangan lupa Pak, the power of emak-emak sudah menjerit. Nah, ini danger Pak Herman. Pak Herman silakan. Ya, pertama tentu idealnya tidak perlu ada minyak kita. Karena kita sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, 54 juta ton. 54 juta ton itu kita hanya butuh sekitar 17% lah dengan produk-produk turunan lainnya. Bahkan untuk minyak goreng dengan 10% saja sebetulnya sudah cukup.
Tetapi kan ini kadang seluruh komoditas yang strategis ini sudah di-compare kepada harga internasional. Nah, ironisnya, ya tadi kalau berbicara BUMN, ironisnya 30 tahun lalu BUMN kita ini menguasai hampir 60% dari produk sawit kita. Tetapi saat ini BUMN kita hanya menguasai 5% di plantation, di perkebunannya. Kemudian hanya 6% di produk hasil produknya. Artinya tidak cukup mampu untuk bisa memenuhi seluruhnya. Meskipun suatu saat mungkin ada penugasan. Ada sawit rakyat yang 42% itu adalah dihasilkan oleh sawit rakyat. Itu pun sangat tergantung terhadap intinya. Karena mereka sebagai plasma sangat tergantung terhadap intinya. Intinya adalah pemilik pabrik kelapa sawit. Jadi hajat hidup dari plasma itu juga sangat tergantung terhadap inti. Oleh karenanya, memang kami sedang mendorong bagaimana PTPN yang saat ini diberikan penugasan, baik di perkebunan maupun di hilir, kami memang mendorong agar peningkatan produksi BUMN ini bisa memenuhi minimalnya adalah kebutuhan dalam negeri. Supaya dalam saat-saat tertentu yang tingkat harganya melampaui batas psikologis dan dirasakan tidak terjangkau oleh rakyat, tentu bisa melalui mekanisme penugasan. Sehingga tidak harus mengambil untung besar. Oh misalkan, dulu harga minyak goreng itu kan hanya 12.000, 13.000. Sebetulnya kan kalau harga internasional naik menjadi harganya 25.000, mereka kan menjual dengan 13-14.000 saja sudah untung gitu. Nah, kalau BUMN bisa kita atur seperti itu. Namun kalau swasta, mereka ya akan mengejar keuntungan yang sangat banyak. Oleh karenanya kami DPR juga mendorong. Mudah-mudahan nanti sudah terbentuknya Agrinas Sawit, akumulasi dan jumlah yang nanti ini dikuasai oleh negara melalui BUMN, ini akan semakin membesar. Nah, kalau semakin membesar, tentu juga akan semakin memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi harapan rakyat, aspirasi rakyat. Nah, kalaupun tidak, saat ini tentu kita tetap menggunakan mekanisme domestic market obligation. Nah, kenapa dengan cara ini? Supaya nanti diperbesar saja. Kalau saat ini kan kebutuhannya sekitar 20% maksimum. Sehingga siapa yang memenuhi 20% kebutuhan domestik, maka akan diberikan izin untuk konversi terhadap 100% dari 20% itu. Artinya ada pembanding. Nah, yang ke depan, saya kira semestinya ya sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi BUMN, tidak perlulah minyak kita lagi. Sebelumnya kan kita tidak pernah juga ada minyak kita. Tetapi kan bisa, harga terjangkau. Nah, karena komoditas di luar negeri semakin mahal, dan minyak bukan hanya sekarang diproduksi untuk kebutuhan food, tetapi untuk fuel, untuk feed mungkin ya. Jadi sehingga kemudian ini juga tarik-menarik. Sejalan juga dengan konflik di wilayah-wilayah tertentu yang pada akhirnya harga internasional naik. Namun saya kira kalaupun masyarakat, jadi gini, sistem pengawasan yang paling baik itu adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengawasinya. Kami terbuka informasi dari masyarakat, silakan, karena kalau menggunakan aparatur negara untuk mengawasi satu persatu, mengukur satu persatu kan tidak mungkin. Kami memang melakukan pengawasan di dalam packagingnya, di dalam pabrik pengemasan. Nah, kalaupun nanti ditemukan di lapangan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh konsumen, silakan adukan ke kami. Dan kami akan merespons secara cepat dan kemudian akan memberikan sanksi dan akan mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan sanksi sekeras-kerasnya terhadap para pelaku kejahatan itu. Baik, itu komitmen dari Pak Herman ya, Bu Reski ya. Anda malam ini saya tunjuk jadi Ketua Umum Asosiasi Emak-Emak Pengawas Minyak kita. Ya, laksanakan tugas Anda. Cari Pak Herman nanti laporkan. Sekarang berikutnya yang kedua silakan. Pak Andrew silakan. Selamat malam Bapak-Bapak, nama saya Andrew Rumeser dari Boss Learning HR Training BNI Chapter Star. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui bersama, kelangkaan minyak goreng bersubsidi bisa berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan pokok serta meningkatkan beban hidup masyarakat yang membutuhkan. Nah, menurut Bapak-Bapak narasumber, bagaimana sih dampak dari kasus minyak kita ini terhadap ekonomi kita? Terima kasih. Terima kasih Pak Andrew. Ini pertanyaan titipan dari orang di rumahnya pasti ini. Pak Peter dulu silakan komentar Anda. Ya, kalau lihat dari kasus ya,
ini kita melihatnya dari kasus ini kan. Kasus ini mengenanya kepada minyak kita yang harganya itu harga ditetapkan, ada harga eceran tertingginya. Dan memang ini di atas harga eceran tertinggi. Ya. Harga eceran tertingginya 15.700, tapi dijual di pasaran itu ada 17.000, ada 18.000 ya di kisaran itu. Tapi kalau dibandingkan pada harga minyak goreng yang lain yang premium, ini masih jauh di bawah. Ya. Jadi kalau dilihat dari efek harga, saya tidak melihat hal ini berdampak besar terhadap perekonomian, ya. Bukan terhadap individual emak-emak. Ya, mungkin berbeda kalau kita melihatnya dari sana. Tapi kalau dilihat dari perekonomian, saya sebagai ekonom melihatnya tidak besar dampaknya. Ya. Dan syukurnya itu adalah kasus ini tidak menjadi satu hal yang kemudian meledak, ya, kemudian menyebabkan rentetan persoalan lainnya. Ya, kalau kita ingat dulu kan ketika kita tahun 2021 ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan melarang ekspor, itu yang kemudian diikuti dengan rangkaian kejadian-kejadian yang benar-benar mengganggu perekonomian kita, yang menyebabkan ada penimbunan, ya, kemudian menjadi langka, harganya melonjak. Itu tidak terjadi di sekarang. Tapi ini kasus ini memunculkan kemudian adalah krisis trust, ya. Kepercayaan masyarakat itu berkurang. Dan ini yang bisa berdampak karena kepercayaan masyarakat ini kita gabungkan dengan hal-hal yang lain. Jadi ini semakin mengurangi, mengerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Ya. Itu yang bahaya. Siap. Kalau itu sudah berdampak, perekonomian kita bisa terdampak. Ya, baik. Apalagi kenapa sekarang soal minyak ini jadi sensitif? Karena bulan puasa banyak yang buka puasa pakai goreng-gorengan, Pak. Oke, Bapak, Ibu, dan panelis, saya memberikan kesempatan bagi Anda masing-masing untuk memberikan closing statement, masing-masing maksimal 30 detik. Kalau dari Pak Mansur sendiri, saya setuju dengan ide Anda tadi. Putus itu mata rantai dari produser sampai ke pedagang di pasar. So, what next yang paling efektif dan efisien? Iya, kalau kita mulai ujung sampai sekarang, minyak kita ini kan dicetuskan oleh Menteri Perdagangan zaman Pak Zulhas, ya. Dan sekarang beliau menjadi Menko Pangan. Saya pikir ini nggak akan sulit sebenarnya untuk bisa diselesaikan. Menko Pangan undang Menteri Perdagangan, undang Menteri Perindustrian, undang produsen, undang repacker. Kita duduk bersama, repackernya nggak usah banyak-banyak, dibatasi saja. Semakin banyak repacker akan semakin sulit kita mengawasi. Produsen juga begitu. Ini soal keperpihakanmu terhadap rakyat kita. Kamu boleh jual banyak di luar negeri, tapi adanya minyak di dalam negeri harus kamu penuhi, walaupun nggak untung. Kalau kamu bisa, kamu jalan. Kalau nggak, potong. Nggak boleh. Sebenarnya ini bisa saja ketegasan, ketegasan pemerintah. Dia boleh ngambil keuntungan di luar negeri, tapi di dalam negeri ayolah kita bareng-bareng. Ini soal rakyat kita. Justru orang akan ketawa di publik di luar itu akan ketawa, penghasil sawit terbesar kok malah minyak kita sulit. Maka ini momentum sekali lagi. Menteri Perdagangan diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi, termasuk memberikan evaluasi terhadap perizinannya, kalau perlu potong-potong. Dan ini akan menjadi hal baik kalau ini dilakukan dengan baik. Momentum ini dilakukan dengan baik. Setuju. Makanya kita juga banyak berharap dari Pak Herman, ya. Pak Herman, closing statement Anda silakan sekaligus biar ini jadi kasus terakhir. Ya, sebetulnya bukan persoalan minyak saja. Hampir seluruh komoditas strategis yang itu menjadi hajat hidup rakyat, masyarakat, ini banyak sekali dimain-mainkan gitu ya. Dan bagi kami sebetulnya sudah bisa bagaimana menelaah terhadap situasi ini. Oleh karenanya ke depan tentu kita akan mendorong BUMN lebih kuat lagi gitu ya. BUMN lebih kuat lagi, lebih mampu lagi, dan dengan adanya Danantara insya Allah mudah-mudahan juga seluruh investasi yang dibutuhkan untuk bisa membangun terhadap kebutuhan hajat hidup orang banyak ini bisa dipenuhi. Pabrik kelapa sawit ya jangan hanya menjadi milik para perusahaan-perusahaan besar, tetapi nanti sawit-sawit rakyat kita bangunkan pabrik-pabrik kelapa sawit yang nanti diintegrasikan dengan kerja-kerja di BUMN. Saya kira ini menjadi konsep ideal. Yang kedua, kami juga sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini penting. Dengan berbagai persoalan dan kasus.
nanti akan memudahkan. Kami juga sedang berpikir bagaimana konsep yang lebih adil, lebih mudah, terbuka, tentu untuk rakyat bisa mengadukan. Dan jangan sampai yang mengadukan malah semakin tujuh keliling gitu ya, semakin pusing. Kami ingin menjamin bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen akan mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai dengan keinginannya. Baik. Intinya dari semua itu, jiwa kita harus merah putih. Seperti Setuju. TV ini, merah putih. Seperti nama acara kita. Saya kira Tenang, Pak Herman, Anda dibantu oleh Asosiasi Emak-emak Pengawas Minyak kita. Pak Peter, singkat saja Pak Peter. Ya, minyak kelapa sawit ini kan adalah produk yang menjadi andalan kita. Ya, kita berproduksi terbesar di dunia. Jangan sampai ya produksi yang terbesar ini justru kita tidak bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan walaupun kita ini yang terbesar, ya, saya kira walaupun nanti BUMN mungkin sudah berdiri, Agrina sudah berdiri, kita sudah menguasai lagi, BUMN sudah menguasai lagi kelapa sawit, saya tetap berharap minyak kita tetap ada. Oke. Ya, karena konsep dari minyak kita ini kan adalah memastikan ketersediaan minyak goreng yang pada harga yang terjangkau, khususnya untuk kelompok bawah. Ya, jadi semangat itu harus tetap kita usung. Dan untuk itu saya kira yang kita lakukan sekarang dengan mengacu kepada kasus yang kita hadapi, perbaiki, bukan hilangkan. Perbaiki sistemnya. Tadi disebutkan tata kelola. Pengawasan benar, kita bisa berharap dari pengawasan emak-emak. Tetapi kita nggak mungkin menggantungkan sepenuhnya hanya kepada emak-emak untuk mengawasi. Ya, karena balik-balik lagi, kan ditemukan udah lama disebutkan oleh Pak Abdullah tadi. Tapi kan tidak berani untuk melaporkan. Jadi yang perlu adalah kita membuat sistem. Pengawasan itu harus dalam bentuk sistem. Sehingga bagaimana kita melaporkan pun kita tahu. Siap. Itu yang penting. Baik. Pak Peter, terima kasih. Pak Mansuri, terima kasih. Pak Herman juga terima kasih. Pak Herman, selamat kembali bertugas. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kasih. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman pengusaha yang sudah hadir di studio dari BNI Chapter Star. Tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih. Pemirsa, kita berpisah sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Salam Nusantara. Merdeka.